Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Rika Alfiantri, kedua Frisma Yunita, ketiga ada Rahma, dan yang terakhir Tiara Sakti. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang anti-dumping agreement. Untuk penjelasan pertama akan saya sendiri jelaskan. Perjanjian WTO tentang anti-dumping. Perjanjian anti-dumping Organisasi Perdagangan Dunia atau disebut juga dengan WTO umumnya dikenal sebagai Perjanjian AD, mengatur penerapan tindakan anti-dumping oleh negara-negara anggota WTO. Semua anggota WTO adalah para pihak dalam persetujuan, yang nama lengkapnya adalah Perjanjian Pelaksanaan Pasal 6 Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994. Itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berdasarkan deklarasi Menteri Doha, negosiasi untuk perjanjian anti-dumping saat ini sedang berlangsung. Perjanjian tersebut tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Negosiasi dijadwalkan selesai pada tanggal 1 Januari 2005. Pengenaan bea masuk anti-dumping. Berdasarkan perjanjian, pemerintah negara pengimpor untuk memutuskan apakah akan mengenakan bea anti-dumping atau tidak. Perjanjian memberikan opsi untuk tidak mengenakan bea jika semua persyaratan untuk mengenakan bea tersebut telah dipenuhi, tetapi tidak semua otoritas mengizinkan opsi tersebut. Jumlah bea yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dapat melebihi margin dumping, tetapi perjanjian mengizinkannya untuk lebih rendah jika cukup untuk menghilangkan kerugian pada industri dalam negeri. Biasanya bea anti-dumping diterapkan untuk semua impor barang dagang yang dilakukan pada atau setelah tanggal penentuan awal dumping, kerugian dan kualitas. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa bea anti-dumping akan tetap berlaku selama diperlukan untuk menangkal dumping yang menyebabkan kerugian. Ini berisi ketentuan matahari terbenam yang menetapkan bahwa bea akan dihentikan 5 tahun sejak tanggal pengenaannya, kecuali otoritas. Pemerintah menentukan dalam perjanjian bahwa penghentian bea akan menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya dumping dan cedera. Berikut ini daftar negara anggota yang meratifikasi. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Belanda, yang ketiga ada negara Brunei, yang keempat ada India, yang kelima ada Indonesia, dan 6 Jepang, 7 Jerman, yang bergabung sama-sama pada tanggal 1 Januari 1995. Tujuan dan maksud dari perjanjian anti-dumping ini adalah WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penuturan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang melibatkan negara-negara besar dari dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia, maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang wajib wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Adapun tujuan dari anti-dumping tersebut adalah pembukaan yang terdapat pada Marrakesh Agreement yang berisi penetapan WTO. Semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk yang pertama, meningkatkan standar hidup, 2. menjamin terciptanya lapangan kerja, yang ketiga, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber dunia. Masing-masing negara yang telah meratifikasi perjanjian anti-dumping. Yang pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki NCA yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan perdagangan internasional. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai bea cukai dan penegak hukum terkait dengan praktikum dumping. Dan yang kedua, Jepang. Jepang memiliki jejak yang memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada negara-negara berkembang dalam mengatasi praktik dumping dan meningkatkan kapasitas bea cukai. Contoh politik luar negeri beberapa negara yang telah meratifikasi perjanjian atau kebijakan anti-dumping adalah sebagai berikut. Yang pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan kebijakan anti-dumping secara aktif untuk melindungi industri dalam negeri.
Amerika Serikat memiliki undang-undang anti-dumping tarif ACT of 1921 dan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat untuk menyelidiki dugaan praktik dumping dan menetapkan tarif jika diperlukan. Yang kedua, Australia. Australia juga memiliki kebijakan anti-dumping yang cukup ketat. Australia memiliki komisi anti-dumping yang bertanggung jawab dan melakukan penyelidikan dan menetapkan tarif terhadap produk impor yang dianggap sebagai dumping. Negosiasi proses pergabungan posisi yang berbeda atau berkonflik melalui komunikasi menjadi keputusan bersama. Proses negosiasi tetapi juga ke praktis solusi dan resolusi masalah dan konflik. Negosiasi adalah proses dari menggabungkan sudut pandang yang berbeda untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Disimpulkan bahwa yang penting dari sebuah negosiasi adalah menciptakan rekonsiliasi melalui metode kompromi dari setiap pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keuntungan bersama. Negosiasi upaya menciptakan formula positif dengan cara melakukan pertemuan untuk membahas isu dengan rasional. Adanya beberapa lembaga internasional yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian anti-dumping oleh negara-negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Komisi Eropa. Pada akhirnya, menjalankan diplomasi negara yang baik dalam konteks perjanjian anti-dumping memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, produsen, dan konsumen. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan ekonomi masing-masing negara secara seimbang dan adil, serta menjaga perdagangan internasional yang sehat dan berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.